Hai anak-anak, kali ini kita akan belajar pelajaran kelas 4 Pendidikan Pancasila tentang sejarah perumusan Pancasila. Sebelumnya, apakah anak-anak sudah tahu tentang bagaimana sejarah perumusan Pancasila? Kalau begitu, kita langsung aja yuk. Sejarah perumusan Pancasila itu diawali saat pemerintah Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April 1945. Kemudian perumusan Pancasila itu menjadi bagian dalam proses persidangan yang dilaksanakan oleh BPUPKI tersebut. Pada tahun 1944, pendudukan Jepang di wilayah Pasifik melemah. Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia untuk memperoleh dukungan dalam Perang Asia Timur Raya. Nah, pada tanggal 29 April 1945, pemerintah Jepang membentuk Dokuritsu Junbiko Sakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI. Nah, Ketua BPUPKI itu adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Wakilnya adalah Ichiban Gase Yoshio dan Rajen Panji Suroso. Anggotanya itu adalah 63 anggota aktif dari berbagai suku, agama, dan ras, ditambah dengan 7 anggota pasif, yaitu perwakilan Jepang yang tidak memiliki hak suara. Nah, anak-anak BPUPKI ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 oleh Legend Kumakichi Harada di Gedung Deosangiin yang sekarang menjadi Gedung Pancasila Kemlu Republik Indonesia di Jakarta. Tujuan pembentukan BPUPKI adalah menyelidiki kesiapan bangsa Indonesia dalam menyambut kemerdekaan dan membentuk pemerintahan sendiri. Nah, pada sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 itu membahas beberapa masalah penting dan mendasar dalam pembentukan negara. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang mengusulkan mengenai konsep dasar negara Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Mr. Muhammad Yamin, dan Profesor Mr. Dr. Supomo. Usulan yang pertama adalah usulan Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Usul yang kedua itu adalah usulan dari Profesor Mr. Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, yaitu yang pertama adalah persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Usulan yang ketiga adalah usulan dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu tentang yang pertama nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya di hadapan peserta sidang hari ketiga BPUPKI, yaitu tentang 5 dasar negara yang diberi nama Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Berdasarkan kelima dasar itulah negara Indonesia berdiri. Insinyur Soekarno mengatakan bahwa nama Pancasila ini berasal dari seorang ahli bahasa kawan beliau, tetapi tidak disebutkan siapa kawan tersebut. Usul mengenai nama Pancasila ini diterima oleh seluruh peserta sidang. Pada akhir sidang BPUPKI, rumusan dasar negara Indonesia merdeka belum juga terbentuk. Kemudian panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 orang anggota BPUPKI
di kantor besar Jawa Hokokai. Nah, di sini dibentuklah Panitia 9 untuk menyelidiki usul mengenai perumusan dasar negara. Nah, anak-anak, berikut adalah gambar anggota Panitia 9. Ada Insinyur Soekarno, DRS Mohatta, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Alexander Andreas Maramis, Haji Agus Salim, RM Abikusmo Jokrosujoso, Wahid Hasim, Abdul Kahar Muzakir. Nah, anak-anak harus tahu tokoh-tokoh Panitia 9 ini ya. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan Rancangan Pembukaan Hukum Dasar atau UUD. Nah, rancangan ini oleh Mr. Muhammad Yamin disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pada tanggal 7 Agustus 1945, tugas BPUPKI selesai. Sementara kondisi Jepang itu mengarah pada kekalahan karena pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Kemudian pada tanggal 11 Agustus itu Insinyur Soekarno, DRS Mohatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat menuju Dalat, Vietnam berdasarkan undangan dari Jenderal Terauchi atau Panglima tertinggi daerah selatan Jepang. Nah, di sini itu Jepang menjanjikan akan memberi kemerdekaan pada Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Nah, anak-anak, ini adalah perbedaan dan kesepakatan pada sidang PPKI. Dalam sidang pertama PPKI itu hasil kerja BPUPKI mengenai rancangan UUD dibahas kembali. Nah, pada saat itu juga kelompok Hatta mengusulkan dua perubahan, yaitu yang pertama, sila pertama yang semula bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena sebagian rakyat dari pemeluk agama lain, terutama tokoh-tokoh dari Indonesia bagian timur, itu merasa keberatan dengan kalimat tersebut. Akhirnya pada rapat itu disepakati untuk menghilangkan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa agar tidak terjadi perpecahan bangsa. Kemudian yang kedua itu adalah bab 2 UUD pasal 6 yang semula berbunyi presiden ialah orang Indonesia yang beragama Islam berubah menjadi presiden ialah orang Indonesia. Hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 telah mengesahkan pembukaan UUD dan dasar negara dan batang tubuh atau pasal-pasal UUD 1945. Nah, anak-anak, jadi Pancasila itu merupakan hasil perjanjian luhur dari bangsa Indonesia. Perumusan Pancasila merupakan kesepakatan dari seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia bertekad untuk menerapkan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Jadi, kita harus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semoga materi yang Bu Aulia jelaskan itu bisa membuat anak-anak lebih paham tentang sejarah perumusan Pancasila. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa. Terima kasih.